Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bersua di kajian online pesantren Sofatul Ahyar. Di kesempatan ini masih tetap kita akan bahas kitab manuskrip dari Mbah Yai Imam Subhani dari Ponorogo. Dan kita sampai pada poin ke-9 dari beberapa hal yang seyogyanya kita lakukan sehari-hari. Di sini Mbah Yai akan menjelaskan bagaimana kalau kita misalnya sholat tidak bisa ke masjid atau ke musola tapi di rumah. Bagaimana aturannya? Di sini beliau menuliskan karena keadaan mungkin sholat fardu itu dilakukan di rumah, dilakukan sendirian atau bersama keluarga serumah. Walaupun demikian, ini yang perlu kita perhatikan, walaupun demikian, maka sebaiknya diucapkan adzan dengan suara yang cukup didengar diri sendiri bila sholatnya dilakukan sendirian, atau dengan suara yang cukup didengar oleh warga serumah. Selesai adzan, kemudian membaca doa sesudah adzan. Sesudah itu melakukan sholat sunnah qobliyah. Selesai sholat qobliyah mengucapkan iqomah, terus menaikkan sholat fardu. Setelah mengucapkan salam diteruskan baca wirid saja atau wirid berserta doa. Terakhir, melakukan sholat ba'diyah untuk fardu duhur, fardu maghrib, dan fardu isya. Untuk fardu subuh dan asar tanpa sholat ba'diyah. Bila sekelompok wanita mengadakan sholat jamaah, maka yang mengucapkan adzan dan iqamah pun perempuan juga, dengan suara cukup didengar oleh kelompok itu. Imam putri berada di tengah shaf pertama, bukan di depan shaf. Di sini penjelasannya bahwa kalau kita sholat sendirian atau berjamaah di rumah, itu sebaiknya adzan dulu. Setelah adzan, baca doa setelah adzan, kemudian sholat sunnah qobliyah, baru sholat fardu. Setelah sholat fardu, kita mengajarkan wirid, bacakan doa, kemudian sholat sunnah ba'diyah untuk duhur, maghrib, dan isya. Untuk subuh dan asar tidak pakai ba'diyah. Dan bagaimana bila yang berjamaah itu putri, serumah misalnya, itu ada ibu, anak putri 2 misalnya. Nah, itu sholatnya tetap pakai adzan, seyogyanya ini pakai adzan, kemudian setelah itu baris dan shaf putri ini lurus seperti biasa, imamnya tidak terlalu maju seperti laki-laki, tetapi hanya lurus dengan shaf yang pertama kalau satu shaf di tengah-tengahnya. Ini untuk jamaah khusus putri semua, atau maju sedikit sebagai penanda bahwa dia adalah seorang imam. Di sini disebutkan hadis an Uqbah ibni Amir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'jabu rabbuka min ra'i qunamin fi ra'si sadiyatil jabal yu'addinu bis salati wa yusalli fa yaqulu azza wa jal unduru illa abdi hada yu'addinu wa yuqimu shalah yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah rawahu Nasa'i wa Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tuhanmu heran, maksudnya itu Allah itu ridho, Allah itu menyediakan pahala dari perilaku pengembala kambing di puncak gunung kecil. Ia menyerukan adzan untuk menekan sholat, kemudian ia melakukan sholat, maka Allah azza wa jalla berfirman, lihatlah hambaku itu, dia mengumandangkan adzan, kemudian ia dirikan sholat dalam keadaan khawatir kepadaku, karenanya ia benar-benar telah kuampuni dosanya, dan nanti pun akan kumasukkan ke surga. Ini bila kita melaksanakan sholat, sebelumnya sholat kita beradzan, kemudian beriqomah, baru melaksanakan sholat. Dan ini sholat sendirian. Kemudian hadis yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tu'addinu wa tuqimu wa tu'ummun nisa
wa taqif wasatohunna. Rawahu Baihaqi fi Fiqh Sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah mengucapkan adzan dan mengucapkan iqamah, pun beliau pernah mengimami para wanita dan beliau berdiri di tengah shaf, di tengah barisan yang paling muka. Ini anjuran walaupun semuanya wanita tetap ada adzan dan iqamah. Kanat Aisyah radhiyallahu anha ta'ummun nisa wa taqifu ma'ahunna fis shaf. Wa kanat Ummu Salamah taq'aluhu. Fiqh Sunnah juz 1 halaman 200. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah mengimami para wanita. Beliau berdiri bersama mereka dalam shaf dan Sayyidah Ummu Salamah pun pernah melakukan hal serupa. Jadi ini penjelasan beberapa dalil bahwa wanita itu kalau sholat sesama wanita maka imamnya berada di tengah-tengah shaf yang pertama, gitu. Bukan seperti pada mihrab. Itu beberapa anjuran berdasarkan dalil dari hadis-hadis yang telah dikemukakan di buku ini. Kok kemungkinan ada kita lihat jamaah wanita itu sholat terus imamnya tetap di mihrab, maka kita perlu untuk berlapang dada dan mungkin juga mereka mempergunakan dalil yang kemungkinan di sini tidak dicakup. Dan kebetulan kita sekarang baca kitab yang ada di tengah-tengah kita ini, maka penjelasan di kitab ini adalah imam wanita itu di tengah-tengah shaf yang pertama. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.